Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delian Yuan dengan NPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delian Yuan dengan NPM 2335100189. Saya berasal dari kelas 6F. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan membaca buku pada bab ke-13 yaitu Animation dan Booster Feel Like Magic. Capaian pembelajaran dari bab ini atau learn elements uh, pada bab ini yang pertama itu membedakan paradigma invertif JS driven dan declarative atau UI driven dalam pembuatan animasi. Yang kedua menguasai dasar-dasar lain Lineator 3 dengan menjalankan logika animasi langsung di UI thread demi performa 60 fps. Yang ketiga, mengimplementasikan interaksi sentuhan kompleks pan-pitch relation menggunakan native gesture handler. Yang keempat, mengunci ilusi kontinuitas visual antar layar menggunakan teknik shared element transition. Yang kelima, merancang micro interaction yang memberikan umpan balik instan dan meningkatkan persep- pe- persepsi kualitas tingkat aplikasi. Masuk ke poin pertama yaitu deklaratif versus imperatif, the paradigm shift. Dalam sejarah pengembangan React Native, animasi sering kali menjadi anak tiri yang performanya dianaktilikan. Pada masa awal, kita menggunakan pendekatan imperatif melalui API animated bahwa di mana JavaScript bertindak sebagai dalang yang mengendalikan boneka dalam kurung elemen UI secara manual dan setiap milidetik. Dalam pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru, mengirimkan pesan, mengirimkan pesan lewat jembatan atau byte ke sisi native, menunggu native menggambarkan ulang dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Masalah fatal muncul ketika JavaScript sedang sibuk melakukan hal ini, seperti memproses data IPA pada atau logika bisnis yang berat karena dalamnya sibuk bonekanya berhenti bergerak menyebabkan animasi macet dan atau frame drop yang sangat mengganggu mata pengguna. Kelemahan pendekatan impulsif ini mirip dengan menyetir mobil dengan mata tertutup sambil mendengarkan intrusi penumpang yang gagap. Ada jeda waktu atau latency antara instruksi yang diberikan dan aksi yang dilakukan yang dalam dunia animasi berarti hilangnya kemulusan gerakan. React Native menyadari bahwa jembatan komunikasi adalah sumber kemacetan utama, sehingga lahirnya paradigma baru yang disebut dengan declarative animation. Dalam pendekatan deklaratif, kita tidak lagi mengirim instruksi geser kanan 1 pixel berulang-ulang setiap frame. Sebaliknya, kita mengirimkan seluruh paket aturan logika animasi ke sisi native di awal seperti hey native eh, kalau nilai X berubah tolong gerakan kotak ini ke kanan dengan fungsi fisika Pegas atau spring dalam kurung spring. Dengan cara deklaratif ini, setelah instruksi dikirimkan, sisi native akan mengambil alih kendali penuh atas animasi tersebut. JavaScript bisa bebas melakukan tugas berat lainnya atau bahkan berhenti bekerja sejenak dalam kurung freeze, namun animasi di layar akan tetap berjalan mulus seperti mentega karena ia dijalankan di terpisah. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita menggunakan interaksi. Kita tidak lagi memerintah langkah demi langkah, tetapi mendefinisikan hubungan sebab akibat. Kita mendeklarasikan apa yang harus terjadi, bukan bagaimana langkah detail setiap milidetik. Pergeseran mental ini sangat penting karena animasi di aplikasi mobile bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari fungsi navigasi dan umpan balik spesial. Pengguna pengguna berekspektasi bahwa benda digital memiliki fisik fisika yang mirip dengan dunia nyata. Jika didorong, ia harus meluncur, bukan berteleportasi. Pendekatan deklaratif memungkinkan kita untuk menerapkan rumus fisika dalam kurung seperti gesekan dan tegangan Pegas yang dihitung langsung oleh Profesor Grafis atau GPU atau thread UI utama. Hasilnya adalah animasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga terasa organik dan responsif
pada sentuhan jari pengguna secara instan. Meskipun React Native masih menyadari API Animated lama, industri saat ini telah bergerak massal menuju pustaka modern yang sepenuhnya merangkul sifat deklaratif ini. Memahami perbedaan arsitektur ini membuat kita mendiagnosis mengapa animasi tertentu terasa berat. Jika kamu melihat animasi yang patah-patah saat data sedang dimod, kemungkinan besar animasi tersebut masih berjalan di JavaScript imperatif. Solusinya hampir selalu memindahkan logika tersebut ke UI thread deklaratif. Kita harus berhenti membebani JavaScript dengan tugas visual yang berat dan membiarkan sisi natif melakukan yang yaitu merender grafik. Kesimpulannya, transisi dari imperatif ke deklaratif adalah tentang melepaskan kontrol mikro demi performa makro. Kita mempercayakan eksekusi animasi kepada sistem yang membebaskan sumber daya kita untuk fokus pada logika bisnis. Di bab ini, kita akan meninggalkan cara-cara lama yang rawan lag dan sepenuhnya beralih ke alat modern dengan menjamin performa 60 fps atau bahkan 120 fps di layar ProMotion. Selamat datang di era di mana luck adalah masa lalu. Yang kedua, lihat Method 3 Basic, The UI Thread Champion. Pustaka standar industri untuk animasi deklaratif di React Native saat ini adalah React Native Reminded, khususnya versi 3 yang membawa penyederhanaan sintaks yang luar biasa. Reminded hadir untuk memecahkan masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep spare values. Berbeda dengan use state React biasanya yang memicu render ulang komponen JS setiap kali nilainya berubah. Select value adalah variabel khusus yang hidup di UI thread native tetapi bisa dikontrol dari JavaScript. Ketika kamu mengubah nilai select value, React tidak melakukan render pada komponen Java sama sekali. Sebaliknya, perubahan itu langsung diterapkan pada properti view di sisi native. Kunci ajaib kedua reminded dan workless. Worklet adalah potongan kecil fungsi JavaScript yang bisa teleportasi dan dijalankan di UI natif terpisah dari thread JavaScript utama. Biasanya, fungsi JS tidak bisa berjalan di UI thread, tetapi Elementor melakukan kompilasi yang memungkinkan hal ini terjadi. Dengan Wordlet, kita bisa menulis logika animasi, seperti menghitung koordinat geser saat jari bergerak menggunakan sintaks JavaScript biasa, namun performa setara dengan kode natif murni. Ini memberikan kita kemudahan penulisan kode, developer experience, dengan performa C++. Untuk menghubungkan set value dengan tampilan layar, kita menggunakan use animation style. Hook ini Hook ini bertugas membuat objek style yang reaktif. Ia akan terus memantau perubahan pada set value yang memperbaiki properti tampilan, seperti transform, opacity, dan weight secara real time. Hebatnya, pembaruan ini terjadi tanpa melewati siklus render layout yang berat. Bayangkan, ini seperti jalur band pas jalan tol, sementara komponen lain macet di antrian render React. Kita Animasi kita melaju bebas di jalur khusus langsung menuju GPU. Elementor juga menyediakan berbagai fungsi membantu membuat gerakan terasa alami, seperti with spring, efek pegas, dan with timing, durasi waktu liner. With spring adalah favorit para desainer karena meniru fisika dunia nyata. Saat animasi berhenti, ia akan memantul sedikit atau overshoot sebelum diam, memberikan kesan berbobot pada elemen UI. Kita tidak perlu lagi menghitung rumus fisika yang rumit secara manual. Cukup panggil weight spring, target value, dan limited akan menangani kalkulasi inersia dan gerak gesekannya. Salah satu fitur powerful lain adalah layout animation yang menangani animasi, entering, dan keluar
exciting, exciting elemen secara otomatis. Kamu cukup menambah per entering sama dengan pad in atau excite, exciting sama dengan slide out left pada komponen dan elemen tersebut akan memudah data meluncur dengan mulus saat saat dimunculkan atau dihapus dari DOM. Dulu, dulu membuat animasi penghapusan item dari list sangatlah sulit karena komponen keburu hilang sebelum animasi selesai. Limited menangani siklus hidup ini dengan sempurna, menahan komponen agar tetap terlihat sampai animasi selesai. Menguasai Elementor Tree adalah skill wajib bagi development React Native modern, meskipun konsep wordlet atau shared values terdengar teknis di awal. Setelah kamu mencoba, kamu akan menyadari betapa intuitifnya membuat animasi yang kompleks. Kamu bisa membuat header yang menyusut saat di scroll kartu yang bisa dibalik menu menu yang meluncur, semuanya dengan performa sutra. Tidak ada lagi kompromi antara fungsionalitas dan keindahan. Dengan Elementor, kita bisa memiliki keduanya. 3. Western Handle Touching in Believing. Layar sentuh adalah media input utama di perangkat mobile, namun komponen bawah React Native seperti Touchable Opacity atau Score View memiliki keterbatasan untuk mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus melakukan tap atau gulir sederhana, tetapi gagal jika kita ingin melakukan gestur select, drag, cubit, pinch, atau putar, rotate secara bersamaan. Disinilah React Native Gesture Handle masuk sebagai pahlawan. Pustaka Pustaka ini menggantikan sistem sentuhan bawaan JS dengan sistem sentuhan native platform Android atau iOS yang jauh lebih persisi dan responsif. Komponen utama sering digunakan adalah gesture handler yang mendeteksi gerakan jari yang menyeret panning di layar. Bayangkan fitur Swipe to Air Bayangkan fitur Swipe to Archive di Gmail atau fitur menggeser kartu di Tinder, semua itu dibangun menggunakan logika Pan-Gesture. Handle ini memberikan aliran data koordinat X dan Y, serta kecepatan, velocity, gerakan jari yang terus-menerus. Dan ini kemudian bisa dilakukan, bisa data ini kemudian bisa kita hubungkan langsung ke set value, memiliki elemen untuk menggerakkan elemen UI menggunakan jari pengguna secara real-time tanpa jeda sedikit pun. One, two, one, tricking. Selain geser, kita Selain geser, kita juga memiliki pinch gesture handler untuk mendeteksi gerakan mencubit, zoom in, zoom out, dan rotation gesture handler untuk putar dua jari. Hebatnya, gesture handler memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa gesture sekaligus, simulate handler. Misalnya pada fitur peta atau penampilan foto Instagram, pengguna bisa melakukan zoom, pinch, dan geser pan gambaran secara bersamaan. Mengolah konflik antar gestur ini, tentang kapan harus zoom dan kapan harus geser, sangatlah sulit dilakukan dengan sistem lama, namun menjadi sangat deklaratif dan terstruktur dengan pustaka ini. Cara kerja gesture handler didasarkan pada state machine atau mesin status. Setiap gestur memiliki fase under minute, belum mulai, began, jari sentuh, aktif, jari bergerak, and jari diangkat, atau valid, gestur tidak valid. Kita bisa menulis logika spesifik untuk setiap fase ini. Misal, saat fase aktif, kita mengikat posisi elemen ke jari pengguna. Saat fase end, kita mengecek apakah pengguna melempar elemen cukup kencang. Jika iya, animasikan elemen
keluar layar. Jika tidak, kembalikan ke posisi semula dengan efek Pegas with Spring. Logika interaksi macam ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat taktil dan memuaskan. Integritas antara gesture handler dan animated dilakukan melalui hook use animated gesture handler atau gesture pan di versi terbaru. Ini adalah jembatan yang menghubungkan event sentuhan natif langsung ke Word Limited di UI thread. Artinya seluruh proses interaksi mulai dari jaring menyentuh layar, kalkulasi posisi, hingga menggambar ulang pixel terjadi di sisi natif tanpa pernah membangun thread JavaScript. Ini rahasia mengapa interaksi di aplikasi seperti Twitter atau Telegram terasa sangat instan meskipun di HP kentang sekalipun. Dalam desain aplikasi modern, gestur bukan sekadar alternatif tetapi sering menjadi navigasi utama seperti swipe back untuk kembali. Mempelajari gestur handle membuka dimensi baru dalam kreativitas UI. Kamu tidak lagi terbatas pada tombol klik di sini, seluruh layar menjadi kanvas interaktif. Namun, ingatlah untuk selalu memberikan petunjuk visual affordance ke karena seluruh gestur seringkali tidak terlihat visual UI. Pengguna harus tahu bahwa elemen tersebut bisa digeser atau dicubit. 4. Shared Element Transition, The Teleport Illusion. Pernahkah kamu memperhatikan di App Store atau Google Play saat kamu menekan ikon aplikasi kecil, ikon tersebut seolah-olah tumbuh, membesar, dan berubah menjadi header halaman detail. Efek magis ini disebut Shared Element Transition. Tujuannya adalah untuk menjaga kontinuasi visual kons- konsistensi saat pengguna berpindah ke antar layar. Tanpa efek ini, perpindahan layar terasa kaku. Layar A hilang, layar B muncul mendadak. Dengan efek ini, otak pengguna dituntut untuk memahami bahwa objek di layar B adalah objek yang sama dengan yang tadi saya klik di layar A. Secara teknis, ini adalah ilusi optik yang rumit. Layar A dan layar B adalah dua komponen yang terpisah total, bahkan mungkin berada di tumpuan navigasi yang berbeda. Elemen gambar di layar A dan B adalah dua instansi memori yang berbeda. Untuk menciptakan ilusi perpindahan, pustaka seperti React Native, Share Element, atau fitur baru di Illuminated 3 mengambil snapshot posisi dan ukuran elemen di layar asal, lalu membuat cloningan elemen tersebut dan eh, yang melayang di atas segalanya. Cloning ini kemudian dianimasikan dari posisi awal layar A menuju posisi akhir layar B, sementara layar asli memudar di latar belakang. Implementasi Shell Element Transition membutuhkan identifikasi yang unik. Kita harus memberikan ID yang sama pada komponen kedua layar. Misalnya Shell Transition Tag sama dengan image 123. Router navigasi seperti Expo Router atau React Navigation kemudian akan mencocokkan ID tersebut saat transisi terjadi. Jika ID cocok, sistem akan mengambil alih rendering dan elemen tersebut dan melakukan interpolasi geometri. Tantangan tersebut biasanya terjadi pada gambar yang memiliki aspek rasio berbeda. Misal kotak di list tetapi persegi panjang di detail, di mana sistem harus mengubah ukuran, resize, konten gambar dengan mulus tanpa di distrasi atau stretching. Efek ini sangat krusial untuk aplikasi yang berfokus pada konten media, seperti e-commerce, galeri foto, atau aplikasi berita. Pada
aplikasi e-commerce, transisi sepatu dari daftar produk di halaman detail yang mulus dapat meningkatkan persepsi kualitas produk tersebut. Rasanya seperti memegang sepatu dan itu dan mendekatkannya ke mata, bukan sekedar memutar halaman web baru. Ini mengurangi beban kognitif pengguna karena mereka tidak perlu memproses ulang konteks visual. Mereka tetap fokus pada objek yang menarik perhatian mereka sejak awal. Namun, sel elemen transition harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Transisi yang terlalu lambat atau terlalu banyak bergerak bisa membuat pengguna pusing atau motion sickness atau merasa aplikasi menjadi lambat karena harus menunggu animasi selesai. Selesai. Durasi ideal biasanya berkisar 300 ms hingga 500 ms. Selain itu, pastikan transisi ini tetap mulus di perangkat low end. Jika animasi tersendat, ilusi akan hancur dan justru terlihat seperti glitch. Di era Expo, Router, dan Limited Tree, fitur ini semakin mudah diakses tanpa konfigurasi natif yang rumit. Ini adalah salah satu teknik Wallis tingkat akhir yang membedakan aplikasi pemula dengan aplikasi profesional. Ketika kamu berhasil membuatnya bekerja, rasanya benar-benar seperti sihir. Pengguna mungkin tidak tahu istilah teknisnya, tetapi mereka pasti akan merasakan bahwa aplikasimu enak dipakai dan berkelas. 5. Micro interaction, the soul of the egg. Jika fitur utama adalah daging dari aplikasimu, maka micro interaction adalah bumbu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil dengan fungsi yang terjadi di sekitar satu tugas spesifik. Contoh klasiknya adalah tombol like di Twitter saat ditekan. Ia tidak sekedar berubah warna, tetapi meletup pop seperti partikel konfeti kecil. Contoh lain adalah sakral toggle switch yang muncul mulus saat diaktifkan, atau kolom password yang bergetar shake shake saat input salah. Animasi-animasi kecil ini mungkin tampak remeh, tetapi merekalah yang membuat aplikasi terasa hidup dan punya jiwa. Tanpa mikrointeraksi, aplikasi terasa dingin, kaku, dan seperti formulir bioreaksi digital. Fungsi utama mikrointeraksi adalah memberikan umpan balik status feedback yang instan. Dalam dunia nyata, jika kita menekan tombol fisik, kita merasakan tekanan balik, tactile feedback, dan mendengar bunyi klik. Di layar kaca datar, di kita kehilangan sensasi itu. Animasi tombol yang mengecil sedikit saat ditekan slide down memberikan konfirmasi visual bawah. Ya, sistem sudah menerima ketukanmu. Tanpa animasi ini, pengguna sering ragu apakah mereka sudah menekan tombol atau belum. Jika yang memicu yang bisa memicu ketukan ganda double tap yang tidak disengaja. Mikrointeraksi juga berfungsi untuk mengalihkan perhatian di distraction saat menunggu. Saat data sedang dimuat, indikator putar sniper yang lucu atau animasi kerangka skeleton loading yang berkilau membuat waktu tunggu terasa lebih singkat dan psikologi. Ini adalah trik persepsi waktu. Pengguna yang terhibur oleh animasi menarik cenderung lebih sabar daripada pengguna yang menatap layar putih kosong. Selain itu, animasi ini juga memandu fokus mata pengguna. Sebuah notifikasi yang meluncur masuk dari atas layar secara otomatis menarik untuk melihat, menarik mata untuk melihat, memberitahu bahwa ada info baru tanpa harus mengubah sentuhan layar. Membuat interaksi yang lebih baik membutuhkan perhatian pada detail dan kurva animasi pacing. Mikrointeraksi harus cepat yang tidak mengganggu. Durasi standar biasanya di bawah 200 ms atau 300 ms. Jika animasi tombol like memakan waktu 1 detik, itu kan terasa lambat dan menghambat penggunaan yang ingin melakukan scrolling cepat. Animasi harus terasa ringan, tajam, dan snapping. Gunakan kurva animasi yang menyenangkan seperti
bounce atau lag stick untuk elemen yang bersifat playful, dan kurva standar ease out untuk elemen UI sistem. Alat seperti Lottie dari Airbnb sangat populer diimplementasikan mikrointeraksi yang kompleks, seperti animasi sukses transaksi centang yang tergambar. Lottie memungkinkan desainer membuat animasi di Adobe After Effects yang mengekspornya sebagai file JSON ringan yang kemudian dirender di React Native dengan performa yang tinggi. Ini menjembatani kesengajaan antar desainer grafis dan developer. Desainer bisa berkreasi sebebasnya, dan developer tinggal memutar file tersebut tanpa harus mengkode setiap gerakan vektor secara manual. Sebagai penutup, jangan remehkan kekuatan hal-hal kecil. Pengguna mungkin lupa fitur canggih apa yang aplikasimu punya, tapi mungkin akan ingat perasaan puas saat menekan tombol atau menggeser kartu di aplikasimu. Mikrointeraksi adalah tanda cinta dan kerajinan craftsmanship dari pembuatnya. Di pasar aplikasi yang jenuh, detail kecil inilah yang akan membangun ketertarikan emosional dan loyalitas pengguna. Mulailah Mulailah dengan membuat tombolmu bereaksi saat ditekan. Di situ keajaiban akan mulai tumbuh. 6. Integrasi keislaman, the soul of interaction. Dalam bab 13, kita belajar mengubah aplikasi yang kaku menjadi hidup, luas, dan menyenangkan untuk disentuh. Kita menggunakan animasi bukan sekedar untuk pamer, tetapi memberikan kenyamanan visual. Ternyata prinsip kehalusan dan responsif ini adalah nilai yang sangat ditekankan di akhlak Islam. 1. 60 fps dan surat Arif kelembutan. Target utama kita dalam animasi adalah 60 fps yang mulus, smooth. Kita berjuang menghindari animasi yang patah-patah, jingki, atau kasar karena itu membuat pengguna tidak nyaman. Ini adalah manifestasi digital dari sifat kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kelembutan memperindah segala sesuatu dan kekasaran merusaknya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aplikasi yang kasar lagi membuat orang emosi, sama seperti tutur kata atau perilaku yang kasar membuat orang lari. Sebagai developer Muslim, kita melatih diri untuk menghadiri kehalusan, baik dalam transisi layar aplikasi maupun dalam transisi pergaulan sosial. Kita ingin kehadiran kita dan aplikasi kita membawa ketenangan, bukan gangguan. 2. Gestur handle dan empati tubuh. 1. Ukhuwah. Fitur gestur handle membuat aplikasi peka. Saat pengguna menyentuh, mencubit, atau menggeser layar, aplikasi langsung merespon. Aplikasi yang tidak merespon sentuhan dianggap mati atau hang. Kepekaan ini mengingatkan kita pada analogi satu tubuh dalam persaudaraan Islam. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sistem gestur mengajari kita untuk tidak apatis. Jika ada saudara yang menyentuh kita, meminta tolong, atau ada bagian umat yang tertekan, kita harus segera merespon animated dengan aksi nyata. Jangan menjadi developer atau manusia yang unresponsif terhadap penderitaan sekitar. 3. Transisi dan semangat hijrah berubah. Inti dari animasi adalah perubahan nilai, misal dari opacity 0 ke 1 atau dari X 0 ke 100. Animasi adalah proses perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik dan berbeda. Tanpa animasi, perbedaan terasa kaget dan mendadak.
Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan taubat. Islam mengajarkan bahwa perubahan diri itu perlu proses atau transisi, tidak instan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaumnya sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ra'd 11, ayat 11. Dalam Limited, kita menggunakan fungsi timing atau spring untuk mengatur kurva perubahan agar natural. Dalam hidup, kita juga butuh kurva perbaikan diri yang konsisten, istiqomah. Bergeraklah, berubah, dan beranimasilah menuju kebaikan. Dengan statis, karena air yang diam itu membusuk, sedangkan air yang mengalir beranimasi itu jernih yang dan menghidupkan. 7. Rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial bab 13, Animation dan Gesture, Feel Like Magic, yang membahas cara membuat aplikasi terasa hidup. Yang pertama, deklaratif versus imperatif, lepas kendali demi performa, pergeseran paradigma animasi. Yang pertama, imperatif. Lama. JavaScript menyetir animasi frame per frame lewat jembatan. Jika Jaya sibuk, animasi macet. Lag. Deklaratif. Baru. Kita kirim logika atau aturan animasi ke sisi native di awal. Native yang mengeksekusi animasi di UI thread, hash thread. Hasilnya 60 fps stabil walaupun JavaScript sedang macet. 2. Limited. 3. Raja UI Trade, pustaka standar industri untuk animasi performa tinggi. 1. Shared value, variabel ajaib yang hidup di UI Trade, mengubah nilai tidak memicu re-render komponen React, tetapi langsung mengupdate tampilan natif. Workless, potongan kode JS yang berteleportasi dan jalan di native. 3. Gesture handler, sentuhan nyata, tinggalkan touchable opacity untuk interaksi kompleksitas. Yang pertama, kompleksitas menangani gerakan seret, pan, cubit, pinch, dan putar atau dan putar rotation yang tidak bisa dilakukan komponen bawaan. Direct manipulation terhubung langsung dengan limited sehingga elemen UI bergerak mengikuti jari pengguna secara instan, one to one, tanpa jeda. 4. Share Element Transition, ilustrasi, menjaga konstitusi visual antar layar. 1. Magic Microp, efek di mana gambar kecil di list seolah-olah tumbuh menjadi gambar besar di halaman detail. Cognitive Load, membuat otak user memahami konteks bahwa mereka melihat objek yang sama, membuat navigasi terasa lebih natural. Kelima, micro interaction, nyawa aplikasi, data kecil yang berdampak besar. 1. Feedback, animasi kecil, tombol like meletup, switch bergeser yang memberikan konfigurasi bahwa aksi user berhasil. Kedua, direction, animasi loading yang lucu membuat waktu tunggu terasa lebih singkat. Tanpa ini aplikasi terasa kaku seperti formulir birokrasi. 8. Evaluasi kompo- kompetensi, kompetensi, studi kasus, dan analisis kritis. Soal 1. Analisis frame drop dan konsep arif kelembutan. Skenario atau konteks. Anda sedang menguji aplikasi tim lain di HP low end. Setiap kali menu saber dibuka dengan animasi bergeser, aplikasi terasa patah, lagi. Setelah dicek, ternyata development menggunakan emulator biasanya di property use native false, sehingga animasi tersebut merebut sumber daya dengan proses logika bisnis JavaScript. Pengguna merasa aplikasi kasar dan berat. Pertanyaannya, analisis analisis Seaford penyebab teknis menjadi frame drop turun di bawah 60 fps pada kasus di atas. Mengapa memindahkan animasi ke UI thread native drive limited workload adalah solusi
mutlak. Hubungan pengalaman pengguna user user experience yang buruk akibat animasi kasar ini dengan hadis tentang arif 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 kelembutan kelembutan. Mengapa sesuatu yang kasar, baik aplikasi maupun akhlak, itu merusak dan kelembutan itu menghiasinya. Tujuan penilaian tentang mengukur pemahaman tentang arsitektur tren kreatif di internalasi nilai kelembutan yang berkarya. Kunci jawabannya, break bottleneck. Animasi DJS thread terhambat jika sibuk. Native Drive Worklet menjalankan animasi langsung di GPU UI thread bebas macet. Kekerasan teknik lag membuat pengguna frustasi dan kabur. Bagaimana kekerasan sikap membuat manusia menjauh. Kehalusan 60 fps adalah suatu penghormatan. Tennyson. 2. Evaluasi feedback gestur dan empati. Satu tubuh, skenario atau konteks. Pada sebuah aplikasi donasi, tombol sedekah sekarang di desain statis. Saat pengguna menekan tombol tersebut, tidak ada perubahan warna. Efek ripple ke animasi tekan. Scroll down. Pengguna bingung apakah tombol sudah ditekan atau belum, sehingga ia akan menekan berkali-kali, menyebabkan double posting, transaksi ganda. Pernyataan, evaluasi C5, dampak dari absennya trial feedback, umpan balik sentuh terhadap psikologi pengguna. Mengapa aplikasi dianggap mati dan tidak peka jika tidak merespons sentuhan? Bandingkan mekanisme ini dengan hadis tentang perumpamaan mukmin sebagai satu tubuh, Joshua Wahid. Apa yang salah dari anggota tubuh, komponen UI, yang diam saja saat disentuh atau dicubit dalam kurung dapat input. Tujuan penilaian mengukur pemahaman se- tentang interactive stage, plausibility, dan nilai kepedulian atau responsif sosial. Kunci jawabannya, em, uncertainty, uncertainty, uncertainty tanpa feedback user ragu atau doubt. Feedback loop. Aplikasi wajib memberikan sinyal visual warna berwarna atau gerak saat disentuh. Empati atau ukhuwah. Tubuh yang sehat bereaksi saat disentuh atau sakit. Komponen yang sehat seharusnya responsif. Apatis diam saja adalah tanda penyakit, bug atau bad UX. Soal ketiga, transisi kreasi share elemen dan kesinambungan silaturahmi. Skenario atau konteks, Anda diminta untuk mendesain transisi antara list produk dan data produk. Saat ini perpindahan dari hardcut layar kedip putus lalu muncul layar baru. Klien ingin foto produk seolah-olah terbang dan membesar di posisi timeline di posisi header detail secara mulus. Pertanyaan, rancanglah kreasi Sinam konsep implementasi menggunakan teknik share element transition. Jelaskan logika bagaimana satu gambar bisa berpindah konteks dari layar A ke layar B tanpa terputus visualnya. Filosofikan teknik menyambung konteks ini dengan silaturahmi, menyambung hubungan. Mengapa menjaga kesinambungan continuity baik visual dalam aplikasi maupun hubungan antar manusia, memberikan kenyamanan dan kejelasan alur. Tujuan penelitian mengukur kemampuan visualisasi animasi kompleks dan pemahaman nilai konektivitas atau hubungan. Kunci jawaban. Continuity, mata pengguna tidak kehilangan fokus karena objek yang sama. Serta memberikan ID yang sama pada gambar di layar A dan B agar library bisa melakukan morphing. Silaturahmi, transisi kasar itu memutus konteks. Transisi halus menyambung konteks. Silaturahmi adalah menjaga agar hubungan tidak putus. Hard cut, meskipun situasinya atau tempatnya berubah.
4. Analisis animasi layout, entry atau exit, dan proses hijrah, skenario atau konteks. Dalam fitur to-do list, saat pengguna menghapus sebuah item tersebut langsung lenyap seketika, teleport, membuat item di bawahnya melompat ke atas secara kaget. Penggunaan sering bingung. Tadi yang saya hapus yang mana ya? Pertanyaan, analisis C4, masalah kognitif pada mata pengguna akibat perubahan layout instan. Usulkan perbaikan penggunaan layout animasi, misalnya exciting fadeout dan layout springify. Hubungan proses perubahan visual yang bertahap ini adalah konsep hijrah atau perubahan diri. Mengapa perubahan yang baik itu melakukan proses transisi animasi, bukan perubahan drastis yang mengagetkan shock. Tujuan penilaian mengikut pemahaman tentang persepsi spesial pengguna dan filosofi perubahan bertahap. Kata kunci, objek permanence. Manusia butuh waktu untuk mencerna objek yang hilang atau pindah. Smooth rendering. Atom lain harus bergeser pelan, slide, bukan melompat. Proses. Hijau instan seringkali tidak istiqomah karena kaget. Perubahan visual dan spiritual butuh durasi atau transisi agar natural dan diterima dengan baik. 5. Evaluasi pengguna animasi berlebihan dan prinsip WhatsApp pertengahan. Sing, eh, Skenario atau konteks. Seorang developer baru saja sangat antusias belajar Line Method. Ia menambahkan animasi pada sebuah elemen, teks berputar, tombol memantul-mantul tanpa henti, dari dan layar dan latar belakang berkedip. Pengguna justru merasa pusing, motion sickness, dan sulit menemukan informasi utama. Pernyataan, evaluasi Shift 5. Kesalahan penerapan animasi tersebut, bedakan antara fungsional animation yang membantu dan collection animation yang mengganggu. Kritik pendapatan ini menggunakan prinsip Islam wasatiyah, pertengahan atau modernisasi dengan larangan tabarruj, berhias berlebihan. Mengapa menghias aplikasi harus harus ada takarannya? Tujuan penilaian mengukur kepekaan desain, desain sense, dan pemahaman tentang prinsip keseimbangan modernisasi. Kunci jawaban, cognitive load. Animasi berlebihan membebani otak user. Fungsional first. Animasi harus punya tujuan. Mengarahkan fokus, bukan sekedar pamer. Moderasi. Keindahan ada pada kesederhanaan. Berlebih-lebihan. Hulu dalam menghias justru menghilangkan esensi fungsi utama. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.